杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Sekarang nyala api yang seperti manusia menyala dengan ganas, dengan wajah yang mengerikan yang terlihat samar-samar, serta anggota tubuh yang murni terdiri dari inti api. Sehingga dengan suhu tinggi yang dahsyat ini, rumah Yangke langsung terbakar dan sebagian besar rumah berubah menjadi bubuk pada saat ini. Melihat pemandangan itu, ekspresi Yangke sangat serius, karena dia merasakan aura penghancur dan kejam dari api berbentuk manusia. Jelas, roh sejati di Gyo sudah memiliki beberapa tanda kehidupan. Tetapi karena belum mencapai kesuksesan besar, dia dipisahkan terlebih dahulu dari inti batu Gyo oleh Yangke. Dan itu membakar segalanya. Segera dampak seperti naga api keluar dari tubuh Gyo roh sejati dan langsung mengarah ke arah Yangke yang berdiri di samping. Melihat itu, Yangke berubah warna dan buru-buru menghindar. Tapi masih tersapu oleh panas terik di tangannya, yang membuat kulit di lengan Yangke seperti tanah yang sudah lama kering yang pecah-pecah. Di bawah rasa sakit parah melanda, Yangke tidak bisa menahan erangan. Saat melihat roh sejati lagi, mata Yangke menjadi semakin ketakutan dan tidak yakin. Meskipun dia berlatih seni yang sejati dan energi yang sejati di tubuhnya sangat kuat, suhu tinggi yang biasa tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Tetapi bahkan dia tidak dapat menahan suhu roh sejati di dalam Gyo. Karena suhu tinggi ini telah melampaui satu batas dan menyublim ke tingkat lainnya. Bahkan sebelum dia bisa pulih, roh sejati itu melancarkan serangan lagi. Tapi di seluruh rumah Yangke hanya ada aura Yangke sebagai orang yang hidup. Dan naluri yang membakar segalanya mendorong roh sejati Gyo untuk menganggap Yangke sebagai target kehancuran. Segera nyala api berubah menjadi naga api yang bergoyang. Keluar dari tubuh roh sejati Gyo ini membungkus Yangke dalam sekejap mata dan menyerbu ke arahnya dengan kecepatan kilat. Melihat itu, pupil Yangke tiba-tiba membesar karena dia dikelilingi dari semua sisi dan dia tidak punya harapan untuk melarikan diri. Dia hanya bisa menggunakan sayap api matahari yang sudah lama tidak digunakan. Sekarang terbentang di punggung, sayap merah menyala seperti burung besar menopang Yangke, dan dia dengan cepat keluar dari nyala api dengan kecepatan yang sulit ditandingi oleh siapapun. War! Sebuah ledakan dahsyat terdengar, dan seluruh rumah Yangke terbakar habis dalam sekejap. Sekarang semua rumah lenyap dan tanah menjadi tanah hangus. Dalam lingkup istana Tianxing, kembang api merah yang tak terhitung jumlahnya melompat, mengejar Yangke dengan gila-gilaan. Saat merasakan pergerakan di sini, para prajurit dari Zhongdu bergegas mendekat. Setelah melihat situasi di istana Tianxing dengan jelas, Hua Xingchen tercengang. Apa yang terjadi? Tuan Muda Kei tidak kembali selama setengah tahun. Mengapa dia menciptakan pertempuran besar ketika dia kembali? Meskipun isolasi dan perlindungan istana Tianxing mencegah mereka menyadari adanya suhu tinggi, aura destruktif yang memancar dari roh sejati Gyo membuat mereka gemetar. Apa yang dilakukan? Yimeng sangat cemas sehingga matanya yang indah melihat ke dalam dengan gelisah. Namun dia tidak dapat melihat dengan jelas seperti apa situasi di dalamnya. Karena dunia seperti api merah diisolasi dari penyelidikan siapapun. Setelah beberapa saat, pemandangan kacau itu berangsur-angsur menjadi jelas, dan Yangke melayang dengan tenang di udara. Melihat ke bawah dengan ekspresi serius, ada nyala api berbentuk manusia, berputar dan terbakar, dan suara gemuruh keluar dari mulutnya.
Ya Tuhan! Oh Xincheng tercengang, menatap kosong sepasang sayap besar seperti burung di belakang Yangke, merasa tersesat untuk beberapa saat. Bahkan semua orang tercengang saat melihat pemandangan itu. Jelas, tidak ada yang tahu bahwa Yangke sebenarnya memiliki latar belakang ini, karena dia belum pernah menggunakan sayap api matahari sejak awal pertempuran perebutan penerus. Cantik sekali! Luo Xiaomen bergumam, sedikit gila dengan kilau aneh di matanya yang indah, menatap ke belakang Yangke sejenak. Ini adalah roh sejati dalam batu giok. Seru Yuxian saat wajahnya menjadi pucat, bahkan wajah Tu Feng juga sangat jelek, dan matanya menatap api berbentuk manusia. Sebelumnya keduanya mengabaikannya, tapi mereka segera memahami apa yang sedang dihadapi Yangke. Apa? Roh sebenarnya dalam batu giok? Yu Yimeng bertanya dengan penuh semangat. Segera Yuxin memberitahu Yu Yimeng apa yang terjadi di keluarga Lu. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Nona Qiu juga mengingatnya. Ketika Yangke membawa kembali tempat tidur yang giok milik Lucy, Yu Yimeng juga melihatnya dengan matanya sendiri, tetapi dia tidak tahu bahwa Yangke mendapatkan harta karun yang begitu berbahaya dari tempat tidur yang giok. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh orang biasa. Tu Feng mengerutkan kening. Meskipun dia telah dipromosikan ke alam transenden, di seberang istana Tianxing, roh sejati giok memberikan tekanan yang besar padanya. Jika dia benar-benar menerobos, Tu Feng mungkin akan mati terbakar oleh api. Sepertinya Tuan Muda ingin menyerap kekuatan roh sejati di dalam batu giok ini untuk memperkuat dirinya. Yuxian menggigit bibir merahnya dengan erat. Tapi ini terlalu sembrono. Sekarang dia menyalahkan dirinya sendiri tanpa henti, merasa bahwa dia belum menjelaskannya kepada Yangke sebelumnya. Jadi dia membuat Yangke salah berpikir bahwa dengan kekuatan saat ini, dia memiliki kesempatan untuk menaklukkan kekuatan roh sejati giok. Bisakah Anda membantu? Tanya Yu Yimeng dengan panik. Namun Tu Feng dan Yuxian menggelengkan kepalanya perlahan. Suhu seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat kita tanggung. Tuan Muda baik-baik saja di dalam, karena keterampilan yang dia kembangkan memiliki atribut yang sama. Selain itu, kita tidak dapat memasuki istana Tianxing. Mendengar itu, Yu Yimeng bingung ketika dia peduli dan benar-benar melupakan kejadian ini. Kalian! Oh Xincheng tiba-tiba tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia berkata dengan makna yang dalam. Saya sudah lama bersama Tuan Muda Ke, dan kalian masih belum tahu karakternya. Bagaimana bisa dia melakukan sesuatu yang dia tidak yakin? Dia karena kita berani melakukannya, kita harus yakin. Jadi kita lihat saja. Setelah mendengar apa yang dia katakan, mata semua orang tidak bisa tidak berbinar. Bagaimanapun, Yangke tidak pernah bertindak sembrono. Dia selalu mengambil keputusan sebelum mengambil tindakan. Dan fakta seringkali membuktikan bahwa keputusannya benar. Jadi tidak ada gunanya mengkhawatirkan dia sekarang. Lebih baik percaya bahwa dia punya pertimbangan sendiri untuk melakukan ini. Bagaimana jika... Yimeng masih sedikit gelisah. Jika gagal, Tuan Ke juga akan melarikan diri. Tidakkah Anda melihat bahwa dia secara khusus memilih lokasi di istana Tianxing? Itu pasti untuk mencegah terlalu banyak kerusakan pada Zhongdu. Wu Xincheng tampak bijaksana. Karena analisisnya memang sangat logis, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa memberikan alasan untuk membantahnya. Di istana Tianxing, Yangke menatap nyala api berbentuk manusia di bawah, terus-menerus menyampaikan gagasan untuk menyerap pada dirinya sendiri dengan kesadaran spiritualnya. Jika dia ingin menyerap kekuatan roh sejati giok ini, dia harus membiarkannya berkompromi. Namun naluri kejam dan destruktif membuat roh sejati giok menjadi semakin maniak saat dihadapkan pada kenyamanan dan perintah Yangke.
Segera bola api yang menyala-nyala tumbuh dan menyebar ke setiap sudut istana Tianxing, mekar di seluruh langit. Yang Ke mendengus dingin, melambaikan sayap Yang Yan, terbang masuk dan keluar dari api seperti kuda dan dengan cepat tiba di suatu tempat di mansion. Dan disinilah dulu kamar Suyan berada. Namun setelah dihancurkan oleh roh sejati Gio, tempat ini menjadi tanah datar. Ketika Yang Ke datang ke sini, dia berhenti dan menginjaknya dengan keras. Kemudian sebuah lubang terbuka di tanah, dan dia dengan cepat terbang masuk dan kembali setelah beberapa saat. Memegang lapisan es besar di tangannya, udara dingin dengan cepat melonjak. Bagaimanapun, es ini adalah lapisan es abadi milik Suyan. Awalnya Suyan telah mengandalkan latihan ini, dan setelah dibawa ke negeri asing oleh penjaga toko Meng, lapisan es ini ditinggalkan di ruang bawah tanah. Lagi pula, es dan api selalu menjadi atribut yang tidak cocok. Jadi Yang Ke telah lama berencana menggunakan lapisan es ini untuk mengatasi suhu tinggi dari roh sejati Gio. Pada saat ini, seolah-olah merasakan kehadiran musuh. Roh sejati yang sebenarnya, yang selama ini acuh tak acuh, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tatapan ganas tertuju pada lapisan es abadi. Kemudian suhu tinggi yang hebat melanda. Pada saat yang sama, lapisan es abadi juga mengeluarkan udara dingin, sehingga udara dingin dan panas bercampur menjadi satu, menciptakan awan kabut putih. Namun Yang Ke tidak terluka dalam tabrakan es dan api ini, dan dia hanya menjadi penonton. Segera sebuah raungan keluar dan nyala api yang menyebar di istana Tianxing dengan cepat ditarik ke dalam tubuh oleh roh sejati Gio. Saat berikutnya, ia tampak berubah menjadi binatang buas yang telah terperangkap selama ribuan tahun dan melarikan diri dari sangkar. Kemudian dia bergegas menuju Yang Ke dengan ganas. Yang Ke menarik nafas dalam-dalam dan menatap roh sejati Gio yang bergegas mendekat. Namun bukannya dia tidak menghindarinya, tapi dia juga mengangkat lapisan es tinggi-tinggi dan menghadapinya. Terpesona. Sebuah gumaman mimpi terdengar dan perasaan bumi hancur menyebar ke dalam hati semua orang. Kemudian roh jahat yang kaya menyapu seluruh istana Tianxing, memenuhi dunia dengan es dan api. Pada saat yang sama, memainkan awal dari kehancuran. Di luar istana Tianxing, semua orang merasa mata mereka kabur dan tidak dapat melihat apapun. Karena hanya ada 3 warna yang bisa dilihat. Api merah, es putih dingin, roh jahat hitam gelap. Sekarang ketiga warna tersebut bersatu dan membuat dunia di istana Tianxing penuh warna. Hanya saja dapat terlihat jelas bahwa warna merah berada di atas angin dalam sekejap, sehingga cahaya putih dan hitam gelap ditekan dan hampir menghilang. Melihat pemandangan itu, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka, diam-diam berkeringat untuk Yang Ke. Pada saat yang sama, mereka dipenuhi dengan kekaguman. Jika mereka menempatkan diri pada posisinya, mungkin mereka akan segera melarikan diri tanpa melakukan usaha apapun. Tapi Yang Ke tetap bertahan dengan roh jahat kegelapan. Meskipun sedang menjulang, tetap tidak menghilang. Lambat laun, cahaya merah api tidak lagi begitu kuat dan sepertinya banyak yang musnah. Dan rasa dingin putih serta energi jahat hitam gelap berangsur-angsur muncul, sehingga ada semburan sorakan, dan semua orang melompat kegirangan saat melihat pemandangan itu. Karena sekarang, cahaya putih terang dan hitam pekat semakin kuat dan kuat. Dan jika digabungkan, lambat laun bisa bersaing dengan warna merah. Saat ini, situasinya sudah menemui jalan buntu dan tidak akan ada perubahan. Hingga waktu berlalu, matahari terbit dan bulan menghilang. Hari demi hari berlalu, namun situasi di istana Tianxing masih sangat mencemaskan. Dan nafas kehancuran menyebar ke seluruh ibu kota, membuat orang-orang tidak bisa tidur di malam hari atau makan dengan baik. Tapi orang-orang di rumah Yang Ke telah berdiri di luar untuk mengamati dan menunggu, menantikan saat Yang Ke bisa keluar dengan selamat.
Suatu hari, es putih yang dingin tiba-tiba melemah. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Di saat yang sama, cahaya merah api juga semakin melemah. Melihat adegan ini, semua orang terkejut. Mengetahui bahwa pada saat ini, Yangke telah sepenuhnya memahami inisiatif tersebut. Jadi mereka semua diam-diam menebak-nebak dalam hati mereka. Kapan Yangke keluar dari pengasingan kali ini? Dan apakah akan ada perubahan terjadi padanya? Seiring berjalannya waktu, intensitas 3 warna di Istana Tianxing berubah dengan jelas setiap hari. Tapi aura jahat gelap menjadi semakin kuat dan cahaya merah menyala dan putih kristal berangsur-angsur menghilang. Hampir sebulan kemudian, dengan ledakan warna hitam pekat memenuhi seluruh Istana Tianxing, dan warna merah dan putih musnah dalam sekejap. Segera energi jahat gelap mengalir menuju sumbernya, dan sepertinya pusaran muncul di sana untuk menelannya. Perlahan-lahan sosok Yangke muncul di pandangan semua orang, dan aura kehancuran yang telah ditekan di Zhongdu selama sebulan akhirnya menghilang. Pada saat yang sama, Istana Tianxing yang menopang dan membungkus rumah Yangke juga telah menghabiskan energinya saat ini dan runtuh. Hanya saja, tingkat Istana Tianxing tidak diketahui. Tetapi sejak Meng Wuya pergi, dia telah mampu melindungi rumah Yangke. Meskipun tidak ada yang menuangkan energi ke dalamnya, tetapi masih mendukungnya sampai sekarang, yang menunjukkan betapa kuatnya istana itu. Pada saat ini, istana kecil itu jatuh dari langit, dan Yangke mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Bagaimanapun, ini adalah harta rahasia Meng Wuya. Setelah Yangke mencoba merasakannya, tetapi ternyata dia tidak dapat berkomunikasi dengannya sama sekali. Jadi dia hanya bisa menyerah dan memasukkannya ke dalam ruang buku hitam. Berdiri di sana dengan tenang, merasakan perubahan sebelum dan sesudahnya. Sebuah senyuman muncul di bibir Yangke. Kemudian semua orang di rumah maju satu demi satu dan semuanya memandang Yangke dengan gembira. Tuan Muda Ke, sungguh menyenangkan melihat Anda seperti ini. Wu Xincheng tertawa. Yangke mengangguk ringan. Sedikit. Namun, 13 prajurit darat tampak bingung karena mereka menemukan bahwa Yangke menghabiskan 1 bulan menyerap kekuatan roh sejati Gyo. Meskipun dia berhasil, tapi tingkat kultivasinya tidak berubah sama sekali. Dan dia masih berada di alam kenaikan abadi tingkat ke-6. Jadi melihat penemuan ini membuat mereka sedikit bingung. Karena jika tingkat kultivasinya tidak berubah, lalu di mana kekuatan roh sejati Gyo diserap oleh Yangke? Bagaimanapun, setelah menghancurkan kekuatan manik yang sejati dan menyerapnya, setidaknya dapat meningkatkan budidayanya sebanyak 2 atau 3 tingkat. Namun Yangke tidak mengatakannya dengan jelas dan mereka tidak bertanya. Terkadang peningkatan kekuatan Yangke tidak sesederhana peningkatan kultivasinya. Samar-samar ketika 13 prajurit darah menghadapi Yangke saat ini, mereka tidak bisa menahan perasaan tertekan. Tampaknya selama Yangke mau, dia bisa mengambil nyawa mereka kapan saja. Jadi mereka semua hanya bisa menggelengkan kepala karena bingung. Setelah menyerap kekuatan roh sejati di dalam batu Gyo itu, Istana Tianxing juga diambil kembali. Jadi saatnya untuk pergi. Lagi pula semua keinginan Yangke telah dipenuhi. Dan satu-satunya hal yang membuatnya merasa menyesal adalah dalam pertempuran melawan roh sejati Gyo ini, lapisan es batu Gyo Suyan benar-benar meleleh. Lagi pula, kualitas lapisan es abadi tidak sebaik roh sejati dari batu Gyo. Setelah tinggal di Zhongdu selama 2 atau 3 hari, setelah mengatur segalanya dan mengucapkan selamat tinggal kepada semua kerabat dan teman-temannya, Yangke akhirnya memulai perjalanannya, dan Suiling mengikutinya dengan penuh semangat. Di luar kota Zhongdu, sekelompok besar orang mengawasinya pergi. Banyak orang yang matanya basah dan merah karena mereka agak enggan untuk berpisah. Jika Tuan Muda Ke pergi, saya khawatir negeri asing tidak akan lagi memiliki kedamaian. Wu Xincheng menarik nafas lembut.
seolah-olah dia mendapat firasat akan sesuatu. Pada saat ini, Swiling tampak sangat bersemangat ketika mereka melaju kencang, karena sudah hampir 2 tahun sejak dia secara tidak sengaja terjerumus ke dalam masalah dan tidak dapat menemukan jalan kembali ke dunia. Sekarang, dia akhirnya memiliki harapan untuk kembali ke rumah, jadi mengobrol dengan gembira sepanjang jalan. Namun Yangke tidak terlalu memperhatikannya. Dia hanya mendengarkan dan mendapatkan lebih banyak informasi di sana. Tapi Swiling tidak merasa kesal dan terus berbicara pada dirinya sendiri. Ketika dia lelah, dia beristirahat dan melanjutkan berbicara. Sekarang, kecepatan kedua orang itu tidak cepat atau lambat. Sepanjang perjalanan, Yangke mengalami adat dan kebiasaan yang berbeda. Namun dia merasa santai dan bahagia, dan dia penuh dengan harapan dan motivasi untuk masa depan. 10 hari kemudian, Swiling masih tidak bisa melihat jalan pulang. Akhirnya dia tidak tahan lagi dan bertanya, "Di mana ini?" "Sirius." "Sirius?" Swiling bertanya. Setelah tinggal di sini selama 2 tahun, dia tentu pernah mendengar tentang kerajaan Sirius, sebuah negara lain yang berbatasan dengan dinasti Han. Tidak heran wanita-wanita ini begitu tidak tahu malu. Gumam Swiling pelan, menata beberapa wanita yang lewat tidak jauh dari sana dengan sepasang mata yang indah. Semua wanita ini mengenakan pakaian yang sangat terbuka, dengan hanya korset di bagian atas tubuh untuk menutupi dada mereka yang telanjang. Jurang yang dalam, perut yang rata, pusar yang halus, dan bau yang berwarna merah muda semuanya terbuka. Tubuh bagian bawah hanya berupa celana pendek, sehingga dapat menarik perhatian pria manapun. Ketika para wanita ini lewat, mereka bahkan memiliki senyuman menawan di bibir mereka dan terus membuat gerakan centil pada Yangke. "Apa yang kita lakukan di sini? Bukankah kita sedang mencari jalan ke benua Tongsuan?" Swiling bingung. Jelas, benua Tongsuan adalah nama negeri asing itu. Ini adalah benua dengan energi spiritual yang melimpah. Banyak sekte dan orang-orang kuat muncul tanpa henti. "Temukan seseorang," Yangke menjelaskan dengan santai, kemudian dia mengangkat tangannya dan berteriak, "Beberapa gadis tetap di sini." Mendengar itu, para wanita itu berhenti dan salah satu dari mereka yang tampaknya paling tua tersenyum, memandang ke arah Yangke dan berkata, "Ada apa dengan adik kecil?" Dia memiliki ekspresi yang menarik di wajahnya, seolah-olah dia sedang memeriksa fisik Yangke. Yangke juga tidak menganggapnya serius. Dari gadis dari kerajaan serigala surgawi saat itu, dia telah merasakan semangat tak terkendali dari wanita serigala surgawi. Jadi dia tahu bahwa inilah gaya mereka di sini. "Saya ingin menanyakan arah bagaimana menuju ke istana Shenluo." Yangke bertanya terus terang, tanpa menyembunyikan apapun. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi para wanita berubah. Gadis yang lebih tua memandang Yangke dengan waspada dan berkata dengan suara yang dalam, "Apakah Anda akan pergi ke istana Shenluo?" Setelah jeda, dia bertanya, "Mengapa Anda ingin pergi ke istana Shenluo?" Yangke merutkan kening, samar-samar menyadari sesuatu, tetapi masih berkata dengan ramah, "Saya ingin menemukan seseorang. Saya memiliki beberapa hal yang harus saya selesaikan dengannya." "Siapa yang Anda cari?" Gadis itu terus bertanya. Yangke tersenyum. Dia tidak akrab dengan tempat ini. Dan setelah akhirnya bertemu dengan sekelompok gadis ini, dia secara alami ingin mengetahui arahnya. Tetapi dia tidak berharap pihak lain menjadi begitu waspada. Seolah-olah dia akan pergi ke istana Shenluo untuk melakukan sesuatu yang buruk. Lagi pula dia tidak mau memperhatikan urusan kerajaan serigala surgawi, apalagi urusan istana Shenluo. Dia pergi ke Zimo dari kerajaan serigala surgawi hanya untuk mengambil kembali benang jiwa yang tertanam di pikirannya. Lagi pula, iblis tua mengatakan bahwa jika hal ini tetap ada dalam pikiran orang lain, itu masih berbahaya baginya. Begitu orang itu mati, Yangke juga akan dirugikan. Lagi pula, setelah mengambil kembali benang jiwa,
Yangke juga ingin Zimo memimpin jalan ke tempat terlarang di kerajaan Sirius. Namun reaksi gadis ini terlalu kuat yang membuat Yangke sedikit tidak sabar. Jadi wajahnya tiba-tiba berubah menjadi ganas dan menakutkan, memperlihatkan mulut taring putih dan mencibir lagi dan lagi. Tidak perlu banyak bertanya, katakan saja pada saya jawabannya. Melihat betapa terkejutnya dia, beberapa gadis mau tidak mau mengambil langkah mundur. Dan mengumpulkan kekuatan mereka, memandang Yangke dengan ekspresi tidak ramah dan ingin mengambil tindakan. Yangke mendengus, kemudian tekanan besar turun dari langit yang membuat gadis-gadis itu tiba-tiba merasa seolah-olah mereka sedang membawa gunung di punggung mereka, sehingga wajah cantik mereka memerah dan mereka mulai terengah-engah. Bahkan wajah gadis yang lebih tua menjadi pucat. Baru kemudian dia menyadari keinginan Yangke dan dia diam-diam membuat gerakan dengan tangan kecilnya, seolah-olah dia telah menjatuhkan sesuatu. Mata Yangke berbinar, dia mengulurkan tangannya dan kekuatan isap yang sangat besar datang dari telapak tangannya. Kemudian ada beberapa benda kecil di bawah tanah yang disedot oleh Yangke. Serangga pengontrol jiwa. Ekspresi Yangke berubah menjadi lucu. Melihat beberapa serangga kecil yang menggeliat di telapak tangannya, dia merasakan keintiman tanpa alasan. Saat itu, di negeri asing itu, beberapa prajurit dari kerajaan Sirius adalah prajurit yang mengendalikan ratusan monster dan orang-orang kuat melalui serangga pengontrol jiwa. Dan Zimo juga ingin menggunakan gerakan ini melawan Yangke, tapi dia dengan mudah mengalahkannya. Dan apa yang gadis itu jatuhkan diam-diam ke tanah adalah beberapa serangga pengontrol jiwa. Jelas mencoba meniru Zimo dan yang lainnya untuk mengendalikan Yangke. Tapi bagaimana metode ini bisa berhasil di depan Yangke? Jadi, begitu kata-kata ini diteriakkan, wajah beberapa gadis menjadi pucat dan gadis yang lebih tua bahkan berseru dengan genit. Bagaimana Anda mengenal serangga pengontrol jiwa saya? Tentu saja saya mengenalnya. Yangke tersenyum bangga. Tidak mungkin, pakaian Anda terlihat seperti prajurit yang berasal dari dinasti Han. Serangga pengendali jiwa adalah rahasia kami, jadi Anda seharusnya belum pernah melihatnya sebelumnya. Apa? Rahasia Anda? Yangke merutkan kening dan taring putih itu menjadi lebih menakutkan dan ganas. Apa hubungan Anda dengan Zimo? Mendengar itu, mata indah gadis itu penuh dengan keterkejutan dan dia berseru. Apakah Anda kenal kakak perempuan saya? Kakak senior? Yangke tertegun. Dia hanya bertanya dengan santai, tapi dia tidak menyangka gadis-gadis ini benar-benar berhubungan dengan Zimo. Bagaimanapun Zimo memberitahunya di awal bahwa mereka hanyalah cabang dari istana Shenluo dan mereka terutama mempelajari kendali serangga. Baru saja Yangke melihat gadis ini juga menggunakan serangga pengendali jiwa. Jadi Yangke merasa bahwa dia dan Zimo pasti ada hubungannya. Ternyata hubungannya masih antara kakak perempuan. Jadi ekspresi Yangke agak aneh, tapi sungguh suatu kebetulan. Ya, Zimo adalah kakak perempuan kami, tapi bagaimana Anda mengenalnya? Mengetahui berarti mengetahui. Yangke merutkan kening. Karena Anda adalah adik perempuan Zimo, saya akan mengembalikan serangga pengontrol jiwa kepada Anda. Saat dia berbicara, dia melemparkan kembali serangga-serangga itu, sehingga gadis itu mengulurkan tangan dan mengambilnya. Melihat Yangke dari atas ke bawah, wajahnya yang cantik bingung. Meskipun dia masih sedikit waspada, tetapi dia lebih takut. Bahwa saya menemui kakak perempuan Anda karena saya memiliki hubungannya dengannya. Perintah Yangke dengan tenang. Beberapa gadis menatapnya dan ragu-ragu untuk waktu yang lama, sebelum gadis yang lebih tua itu mengangguk sedikit. Karena orang-orang yang berada di bawah atap harus menundukkan kepala, jadi mereka memimpin jalan dan Yangke dan Swiling mengikuti di belakang. Dari waktu ke waktu, beberapa gadis menoleh ke belakang dan mulai berbisik. Rupanya mereka tidak mengerti bagaimana kakak perempuan tertua bisa mengenal prajurit dinasti Han dan melihatnya. Sepertinya ada ketertarikan dengan kakak senior.
Apakah dia di sini untuk membalas dendam? Beberapa gadis diam-diam menebak-nebak di dalam hati mereka dan terkejut. Pria ini tampaknya seumuran dengan mereka, tetapi budidayanya melampaui apa yang bisa mereka lihat. Jika dia benar-benar datang untuk membalas dendam, gadis-gadis itu tidak akan takut. Lagi pula ada pria kuat di istana Shenluo. Jika dia pergi ke sana dengan gegabah, dia hanya akan jatuh ke dalam perangkap. Memikirkan hal ini, beberapa gadis menjadi tenang dan berpura-pura menutupi kata-kata Yang Ke dengan ekspresi santai. Saat mereka berjalan, mencoba mendapatkan informasi darinya. Menghadapi pertanyaan dari gadis-gadis ini, Yang Ke tetap memasang wajah dingin dan tetap diam. Berpura-pura menjadi seorang master. Di sisi lain, Shuiling penasaran dan baru tahu tentang segala hal. Dia dengan cepat terlibat dengan mereka dan mengobrol tanpa henti. Tapi Shuiling dengan cerdik tetap diam tentang pertanyaan mereka tentang Yang Ke. Sehingga sepanjang jalan gadis-gadis itu kecewa karena mereka tidak mendapatkan informasi berguna sama sekali. Karena mereka masih belum tahu tujuan pria dan wanita ini. Pergi ke istana Shenluo dan apa hubungannya dengan kakak senior Zimo? Setengah hari kemudian, ekspresi Yang Ke tiba-tiba menjadi terkejut dan dia melihat ke satu arah dengan seksama, dengan senyuman di bibirnya. Karena dia merasakan sentuhan kebaikan yang merupakan aura jiwanya sendiri. Jadi Zimo seharusnya ada di sini. Pada saat ini, gadis-gadis itu masih berjalan perlahan, tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Tapi Yang Ke terlalu malas untuk menemani mereka dan bergegas menuju sumber induksi. Hei! Beberapa gadis di istana Shenluo terkejut dan berteriak dengan cepat. Tapi Yang Ke telah menghilang. Setelah membakar dupa, Yang Ke melayang di udara di atas hutan, melihat ke bawah dari posisi tinggi dengan sedikit kerutan di wajahnya, dan ekspresi aneh. Karena di bawah pegunungan bergelombang tidak ada tanda-tanda kekuatan super seperti yang dia bayangkan. Sebaliknya, 30 mil jauhnya, Yang Ke melihat sekelompok bangunan bergelombang. Itu sangat besar dan megah, tapi Yang Ke masih merasakan nafas banyak pria kuat. Seharusnya ada istana Shenluo kerajaan serius. Tapi kenapa Zimo ada di sini? Sejauh mata memandang, tidak ada seorang pun di sekitar. Seharusnya ada sebuah gua di dalam gunung, dan Yang Ke mengetahuinya dengan jelas. Segera dia melepaskan lampiannya sendiri, dan tak lama kemudian teriakan manis terdengar dari jantung gunung. Apalagi yang Anda inginkan? Kita sudah meninggalkan istana Shenluo. Mungkin Anda masih terus membunuh semua orang. Dan mari kita ingat persahabatan lama. Bagaimanapun juga, semua orang sama berasal dari sekte yang sama. Yang Ke tertegun dan berkata sambil tersenyum. Anda wanita nakal, mengapa Anda begitu marah? Apakah Anda sedang menanyai saya? Apakah Anda... Suara wanita di dalam perut gunung sedikit bergetar, seolah dia sedang mengingat identitas pengunjung tersebut. Dan setelah beberapa saat dia berseru, Bajingan Yang Ke! Bukankah kata bajingan dihilangkan? Wajah Yang Ke menjadi gelap, sambil terkikik serangkaian tawa seperti lonceng perang datang dari jantung gunung. Tidak lama kemudian, sebuah batu besar tiba-tiba bergerak ke samping, memperlihatkan sebuah lubang. Dari dalam lubang, sebuah tubuh halus muncul. Jelas itu adalah Zimo, berpakaian seberani biasanya, dengan kulit indahnya terekspos di udara. Membangkitkan imajinasi orang-orang, dia memandang Yang Ke yang berdiri di langit dengan ekspresi gembira, seolah-olah dia tidak menyangka hal itu akan terjadi setelah beberapa tahun, dan dia masih bisa mengingatnya. Namun dia sedikit mengerutkan bibirnya dan berkata, Anda bajingan, jika Anda tidak ingin pamer kepada orang besar, mengapa Anda datang ke kerajaan serigala surgawi saya? Saya merindukan Anda, jadi saya datang menemui Anda. Yang Ke tersenyum. Zimo memutar matanya ke arahnya. Saya bukan gadis kecil yang bisa dibujuk oleh Anda. Kemudian dia melirik ke arah Shuiling yang berdiri di samping Yang Ke dan berkata dengan terkejut, Anda wanita cantik lain di samping Anda. Jadi Anda mesum sekali, sungguh indah dan menyenangkan. Hei,
Jangan bicara omong kosong, saya tidak ada hubungannya dengan dia. Suiling tidak senang. Tidak masalah, setelah lama bersamanya, cepat atau lambat Anda akan menjadi miliknya. Jika Anda ingin tetap tidak bersalah, menjauhlah darinya sejauh mungkin. Yimo tersenyum manis. Kita sudah tidak bertemu selama beberapa tahun, jadi Anda tidak perlu memfitnah saya seperti ini. Bukankah saya tidak melakukan hal buruk pada Anda? Yang kan merasa pusing. Yimo merujutkan bibir merahnya dan mendengus. Apa yang Anda lakukan? Anda menyentuh dan mencium saya saat itu. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, saya akan dipukul oleh tuan saya. Saat dia berbicara, dia memasang ekspresi menyedihkan, hampir menangis, seolah-olah dia telah sangat dirugikan. Suiling memandang Yang dengan ekspresi waspada di wajahnya, menggertakkan gigi dan berkata, "Jadi, Anda adalah orang seperti itu? Apakah Anda percaya dia sedang memfitnah saya?" Yang sangat marah. Kakak senior. Pada saat ini, gadis-gadis yang telah ditinggal oleh Yangke akhirnya menyusul dan terbang ke sisi Zimo. Mereka menunjuk ke arah Yangke dengan waspada dan berkata, "Orang ini bilang dia datang menemukan Anda." "Ya, saya mengerti. Jangan gugup, dia bukan musuh." Zimo menjelaskan sambil tersenyum. "Meskipun dia bajingan, dia juga menyelamatkan hidup saya." Oh, beberapa gadis mengangguk, merasa lega. "Saya tamu dari jauh dan begini cara Anda memperlakukan saya." Yangke menghela nafas pelan. "Wanita benar-benar kejam. Berhenti berbicara omong kosong di sana." Zimo mendengus, merenung sejenak dan berkata, "Masuk dan bicara." "Kakak!" Gadis-gadis itu terkejut. "Tidak apa-apa, saya akan memberitahu tuan nanti." Zimo menghiburnya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.